Bab 531. Si penjudi jelek bukanlah orang yang menepati janji. Dia telah berjanji bahwa setelah ekspedisi ke alam iblis berakhir, Xiang Shaoyun akan mendapatkan penawarnya. Namun, dia malah memberikan penawar sebagian untuk 3 tahun ke depan. Tampaknya dia bermaksud untuk terus mengendalikan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menerima penawar itu dan berkata dengan enggan, "Tuan, apakah ini benar-benar pantas? Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau tidak pantas bernegosiasi denganku," kata penjudi jelek dengan acuh tak acuh. Dengan ekspresi tak berdaya, Xiang Shaoyun menjawab, "Baiklah. Tapi ini misi yang sulit dan berbahaya. Kau tidak bisa membiarkanku melakukannya tanpa memberiku imbalan apapun, kan?" Si penjudi jelek termenung sejenak sebelum mengeluarkan sebuah barang dan melemparkannya. "Ini, baju zirah perang. Ini akan cukup untuk melindungi hidupmu." Sebuah baju zirah yang rusak parah muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Ia merasa ingin menangis saat melihatnya. Memang, baju zirah itu masih bisa dipakai, tetapi kerusakannya sangat parah sehingga orang buta pun bisa melihat bahwa itu adalah peralatan yang tidak berguna. Si penjudi jelek itu benar-benar memberiku baju zirah yang mengerikan. Betapa pelitnya dia. Si penjudi jelek dapat melihat kesuraman di mata Xiang Shaoyun. Dia berkata, "Jangan remehkan baju zirah ini. Dengan mengenakannya, bahkan serangan kultivator alam fondasi jiwa pun tidak dapat melukaimu." "Tuan, apakah Anda pikir Anda berbohong kepada anak berusia 3 tahun? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan pernyataan si penjudi jelek itu. "Hah, kau benar-benar tidak menginginkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu baju zirah yang tidak rusak," kata penjudi jelek sambil sebuah baju zirah berkilauan muncul di tangannya. Perbedaan antara kedua baju zirah itu bagaikan langit dan bumi. Tidak ada perbandingan di antara keduanya. Namun, entah mengapa, Xiang Shaoyun merasa bahwa si penjudi jelek lebih mementingkan baju zirah yang rusak parah itu. Dengan pikiran itu, ia mencoba mengangkat baju zirah tersebut dengan rasa ingin tahu. Yang mengejutkannya, baju zirah itu sangat berat, dan bahkan ia pun hanya mampu mengangkatnya setelah mengerahkan banyak tenaga. "Baju zirah ini beratnya setidaknya 500.000 kati," seru Xiang Shaoyun. Saat berada di alam transformasi, dia sudah mampu mengangkat benda-benda seberat puluhan ribu kati. Sekarang dia berada di alam Sky Soar, berat 500.000 kati bukanlah apa-apa baginya. Namun jelas bahwa baju zirah ini memiliki berat yang melebihi 500.000 kati. Itu menunjukkan bahwa ini bukanlah baju zirah biasa. Lebih tepatnya, beratnya 1 juta kati, kata si penjudi jelek. 1 juta kati. Xiang Shaoyun sangat terkejut. Dia akan mengerti jika sebuah gunung kecil memiliki berat seperti itu, tetapi baju zirah yang rusak ini ternyata juga seberat itu. Itu sulit dipercaya. Kekuatanmu saat ini lumayan, tapi masih banyak ruang untuk peningkatan. Selama kau mengenakan baju zirah ini setiap hari, saat kau terbiasa dengan beratnya, kemampuan bertarungmu akan meningkat setidaknya 50%, kata penjudi jelek. "Jadi, kau mau baju zirah yang indah dan megah ini atau baju zirah yang rusak?" Bolehkah saya minta keduanya?" tanya Xiang Shaoyun setelah ragu-ragu sejenak. Wajah si penjudi jelek berubah muram saat dia berkata, "Tidak. Tuan, Anda bijaksana dan brilian, tampan dan heroik, orang yang sangat kaya, penjudi yang tak pernah kalah, penjudi ulung. Apakah orang seperti Anda peduli dengan barang-barang tak berguna ini? Itu bukanlah sifat kikir yang seharusnya dimiliki seseorang dengan kedudukan Anda yang tinggi," sanjung Xiang Shaoyun. Si penjudi jelek merasa seperti berada di awan ke-9 mendengar kata-kata sanjungan itu hingga ia sedikit kehilangan keseimbangan. Kemudian ia juga melemparkan baju zirah penguasa itu. Barulah setelah Xiang Shaoyun dengan senang hati mengenakan baju zirah yang rusak dan menyimpan baju zirah kerajaan, si penjudi jelek tersadar dari lamunannya. Dia menggerutu, "Kau terlalu licik." Namun, memberikan 2 baju zirah bukanlah masalah besar baginya. Bagi Xiang Shaoyun, menemukan situs suci itu jauh lebih penting. Itulah fokus utamanya. Dia percaya bahwa Xiang Shaoyun akan melakukan apa yang diperintahkan. Jika tidak, Xiang Shaoyun tidak akan bisa bertahan hidup. Sungguh menarik untuk mengetahui ekspresi apa yang akan ditunjukkan si penjudi jelek jika dia tahu bahwa Xiang Shaoyun telah lama sembuh dari racun tersebut. "Baiklah, kamu telah mendapatkan hadiah. Ingatlah untuk bekerja keras. Jika kamu bisa mendapatkan lokasi pintu masuk tempat suci itu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan lagi," kata penjudi jelek sebelum bersiap untuk pergi. Xiang Shaoyun segera berseru, "Bagaimana cara saya memberitahu Anda setelah menemukannya?" "Jangan khawatir. Aku akan mengunjungimu sesekali," kata penjudi jelek sebelum menghilang dari aula. Setelah penjudi jelek pergi, seringai muncul di wajah Xiang Shaoyun sambil berpikir, "Orang tua, kau ingin mengendalikan aku. Tidak semudah itu."
Lalu dia menepuk-nepuk baju zirahnya dan mulai berjalan-jalan. Saat melangkah pertama kali, dia merasa kakinya menjadi sangat berat, menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Berat baju zirah itu memberinya tekanan yang setara dengan ruangan gravitasi 100 kali lipat yang pernah dia masuki sebelumnya. Bahkan berjalan pun sulit, apalagi terbang. Tentu saja, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih bisa terbang dengan paksa, tetapi itu akan menghabiskan energi yang sangat besar. Alih-alih merasa cemas, ia malah sangat gembira. Baju zirah ini berat, tetapi sangat cocok untukku. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk mengatur kecepatan dan lebih menstabilkan fondasiku. Lalu ia duduk di atas singgasana dan memanggil Du Xuanhao. Ketika Du Xuanhao tiba, Han Po Jun sebenarnya sudah berada di sisinya. "Kakak Han, kukira kau seharusnya sedang mengasingkan diri," tanya Xiang Shaoyun. Setelah mendapatkan jantung jiwa es, wajar jika Han Po Jun mengasingkan diri untuk mencoba memasuki alam fondasi jiwa. "Aku tidak ingin menyembunyikan ini. Rencana awalku adalah kembali ke klan dan mengasingkan diri di sana. Tetapi karena di sini juga ada tempat yang cocok untukku mengasingkan diri, aku memutuskan untuk tinggal. Kurasa kau tidak akan keberatan jika aku tinggal di sini sedikit lebih lama, kan?" kata Han Po Jun. "Kau terlalu sopan, Kakak Han. Suatu kehormatan bagi kami untuk menjamumu saat kau meraih terobosan," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Terima kasih," kata Han Po Jun. "Kali ini saya datang untuk meminta bantuan. Saya harap Anda setuju, Tuan Muda Xiang." "Apa itu?" Xiang Shaoyun menduga apa yang akan dikatakan Han Po Jun, tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu. "Bagaimana pendapat Anda tentang Han Qianwei dan Han Suewei, Tuan Muda Xiang?" tanya Han Po Jun. "Tidak buruk," jawab Xiang Shaoyun dengan santai. "Menurutmu siapa yang lebih baik di antara keduanya?" "Maksudku, mana yang lebih kamu sukai?" lanjut Han Po Jun. "Kakak Han, katakan saja apa yang kau pikirkan. Apakah kau ingin aku membawa salah satu dari mereka bersamaku ke Akademi Naga Phoenix?" tanya Xiang Shaoyun. Han Po Jun tertawa hambar dan berkata, "Hah, Tuan Muda Xiang memang bijaksana. Ya, itulah yang ada dalam pikiranku. Kuharap kau bisa memberi mereka kesempatan." Bab 532. Xiang Shaoyun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia tenggelam dalam pikirannya. Han Po Jun dengan cepat menambahkan, "Aku tahu ini permintaan yang berlebihan, tapi kuharap kau bisa memberi mereka kesempatan. Keduanya memiliki fisik Beku Yin, dan mereka adalah kultivator es yang hebat. Selain itu, aku bisa berjanji bahwa siapapun yang kau pilih juga akan menjadi kekasihmu." Banyak jenius muda bermimpi untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix, bahkan dengan identitas sebagai pengikut. Lagi pula, seorang jenius yang mampu menjadi murid rekrutan khusus pasti akan langsung menjadi murid inti setelah bergabung. Para pengikut murid inti akan menikmati manfaat murid biasa dan dapat memanfaatkan sumber daya akademi. Kita tidak boleh meremehkan manfaat yang bisa didapatkan oleh murid biasa. Siapapun yang lulus dari Akademi Naga Phoenix tidak akan memiliki kultivasi yang lebih lemah dari alam fondasi jiwa. Jika seseorang cukup berbakat, ia bahkan bisa melampaui alam tersebut. Adapun seseorang yang memiliki bakat dan keberuntungan, ada peluang untuk bahkan naik ke posisi murid inti, dan ada juga peluang untuk diterima sebagai murid pribadi seorang sesepuh. Orang seperti itu akan memiliki masa depan yang cerah. Itulah sebabnya para jenius muda dari organisasi tingkat 6 dan 7 rela merendahkan diri dan menjadi pengikut demi bisa masuk ke salah satu dari 4 akademi. Lagi pula, membuktikan diri selama ujian masuk akan sulit mengingat banyaknya peserta yang akan ada. Adapun tawaran Han Po Jun, itu bahkan tidak bernilai apapun bagi sebagian besar orang. Lagi pula, klan Han hanyalah organisasi tingkat 5 teratas. Meskipun para saudari klan Han sangat cantik dengan bakat yang lumayan, tidak ada kekurangan orang seperti mereka di organisasi tingkat 6 dan 7. Han Po Jun merasa gugup, dan dia berharap Xiang Shaoyun akan setuju karena menghormati Du Xuanhao. Mereka mungkin harus mengorbankan seorang wanita dari klan mereka, tetapi jika wanita ini bisa menjadi seorang penguasa di masa depan, klan Han akan mampu berkembang ke tingkat yang baru. Mereka juga bisa menjalin hubungan dengan seorang jenius yang memiliki masa depan cerah seperti Xiang Shaoyun melalui dirinya. Dengan demikian, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Xiang Shaoyun akhirnya menjawab, "Sejujurnya, mereka masih sangat kurang." Ekspresi getir muncul di wajah Han Po Jun saat dia berkata, "Anda benar, Tuan Muda Xiang. Tapi saya tetap ingin memohon satu tempat. Klan Han kami akan selalu mengingat kebaikan ini." Dia berbicara pelan, sama sekali tidak yakin bahwa Xiang Shaoyun akan memilih keponakannya. Dalam hati, dia menghela napas, sayang sekali fisik Yin Frost mereka cacat. Jika tidak, Tuan Muda Xiang pasti tidak akan menolak mereka. Namun, apa yang dikatakan Xiang Shaoyun kemudian memberinya harapan.
Tenanglah, Kakak Han. Jika memungkinkan, mereka bisa ikut denganku. Tapi aku tidak bisa menjamin mereka akan bisa masuk. Hanya jika kedua orang lainnya berhasil melewati ujian, barulah mereka bisa bergabung denganku. Jika tidak, aku hanya bisa meminta maaf sebelumnya, kata Xiang Shaoyun jujur. Dua orang lainnya itu. Han Po Jun terdiam. Teman-teman saya. Keduanya memenuhi syarat untuk mengikuti tes, dan ada kemungkinan besar keduanya akan lolos tes. Tapi tentu saja, saya tidak bisa 100% yakin, kata Xiang Shaoyun. Dengan kata lain, jika teman-temanmu bisa lolos ujian sendiri, Qianwei dan Suewei juga bisa masuk akademi bersamamu, kata Han Po Jun dengan tidak percaya. Tepat sekali. Tapi ketika tiba saatnya aku membutuhkan bantuanmu, kuharap kau tidak akan menolakku. Adapun para saudari, mereka tidak perlu menjadi kekasihku. Aku hanya butuh kesetiaan mereka, Xiang Shaoyun menyebutkan syarat-syaratnya. Dia menambahkan, tentu saja, jika pada akhirnya aku gagal membawa mereka bersamaku, lupakan semua yang telah kukatakan di sini. Haha, tentu, tidak masalah sama sekali. Han Po Jun langsung setuju. Bagaimana mungkin dia menolak syarat seperti itu? Hanya satu tempat saja sudah cukup baginya untuk menawarkan seluruh klan Han, apalagi dua tempat. Itu memberinya perasaan bahwa persahabatan Du Xuanhao benar-benar sangat berharga. Sementara itu, Du Xuanhao berpikir dalam hati, mengapa Tuan Muda melakukan ini? Ini sungguh sia-sia. Dia pernah menyebutkan permintaan Han Po Jun kepada Xiang Shaoyun, tetapi dia juga mengingatkan Xiang Shaoyun untuk tidak melakukannya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Akan jauh lebih baik untuk memilih mereka yang memiliki bakat lebih baik sebagai pengikut. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun akhirnya akan menyetujui permintaan Han Po Jun dan bahkan menawarkan kedua tempat itu. Itu terlalu sia-sia. Tetapi pada saat yang sama, dia terharu karena Xiang Shaoyun bersedia melakukannya demi dirinya. Mereka tidak tahu, Xiang Shaoyun memiliki alasan sendiri untuk melakukan itu. Pertama, dia tidak ingin merekrut orang luar yang tidak bisa dia percayai sebagai pengikut, bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa. Dia juga tidak bisa mempercayai kesetiaan orang-orang itu. Kedua, saudari-saudari klan Han masih bisa dibentuk. Jika dia bisa meningkatkan bakat mereka, dia yakin mereka tidak akan lebih lemah daripada jenius berbakat manapun. Ketiga, dia juga telah mempertimbangkan persahabatan antara Du Xuanhao dan Han Po Jun. Itulah alasan mengapa Xiang Shaoyun memilih kedua saudari itu. Dia yakin akan mampu mendapatkan kesetiaan mereka. Setelah sedikit berbincang-bincang, Han Po Jun dengan tidak sabar pergi mencari kedua keponakannya. Saat ini, kedua saudari itu sedang mengobrol di kamar mereka. Keduanya mengerutkan kening, seolah-olah dipenuhi kekhawatiran. Kakak, Shaoyun akan segera masuk Akademi Naga Phoenix. Apakah itu berarti kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan? Tanya Han Suewei. Han Qianwei menghela napas, kurasa begitu. Dia adalah naga tersembunyi. Suatu hari nanti dia akan melayang di langit. Kita hanyalah rakyat biasa. Bagaimana mungkin kita bisa melayang bersamanya? Jelas sekali, keduanya merasa sedih atas perpisahan mereka dengan Xiang Shaoyun. Dia telah menempati hati mereka berdua. Pada saat itu, suara Han Po Jun terdengar dari luar ruangan. Qianwei, Suewei, keluarlah. Para saudari itu meninggalkan ruangan. Han Qianwei bertanya, Paman, ada apa? Mengapa Paman terlihat begitu bahagia? Haha, sesuatu yang hebat telah terjadi. Sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Han Po Jun tertawa terbahak-bahak. Dia langsung ke intinya, Tuan Muda Xiang telah setuju untuk mengajak kalian berdua ke Akademi Naga Phoenix. Apa? Kamu yakin? Tanya keduanya bersamaan. Tentu saja. Aku telah berusaha keras untuk memohon kesempatan ini. Kalian tidak boleh membiarkannya sia-sia, kata Han Po Jun dengan serius. Kedua saudari itu sangat gembira, mata mereka berbinar-binar. Tapi jangan terlalu senang dulu. Tuan Muda Xiang menyebutkan bahwa kalian berdua hanya akan mendapat kesempatan jika kedua temannya berhasil lolos ujian. Jika tidak, tempat itu akan diambil orang lain, kata Han Po Jun. Bab 533. Han Po Jun menyampaikan syarat-syarat yang diajukan oleh Xiang Shaoyun kepada para saudari itu, dan mereka menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Tawaran itu seperti hadiah cuma-cuma yang jatuh ke pangkuan mereka begitu saja. Bagaimana mungkin mereka menolak hadiah cuma-cuma? Aku bisa melihat bahwa kalian berdua menyukai Tuan Muda Xiang. Niatku awalnya adalah agar salah satu dari kalian menjadi kekasihnya. Namun, dia tidak setuju. Satu-satunya yang dia inginkan adalah kesetiaan, kata Han Po Jun, agak menyesal. Jika ia bisa menikahkan salah satu saudari klan Han dengan Xiang Shaoyun, dengan dukungan yang dimiliki Xiang Shaoyun, klan Han akan mendapat keuntungan besar.
Wajah para saudari itu muram, kesedihan mencekam hati mereka. Han Pojun menghibur mereka, jangan terlalu berkecil hati. Kalian akan menghabiskan banyak waktu bersamanya di masa depan. Selama kalian berprestasi dengan baik, aku yakin dia tidak akan acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, pengejaran seorang pria terhadap seorang wanita terhalang oleh gunung, sedangkan pengejaran seorang wanita terhadap seorang pria hanya terhalang oleh selembar kain. Apa yang terjadi di masa depan akan bergantung pada perbuatan kalian sendiri. Sue Wei, kau lembut dan penuh perhatian. Aku yakin dia akan menyukaimu di masa depan, kata Han Qianwei. Tidak, kakak. Aku terlalu bodoh. Kakak lebih pintar. Kurasa dia akan menyukai kakak, kata Han Sue Wei. Apa kau tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun sebenarnya tidak terlalu peduli padaku? Dia lebih menyukaimu. Itu jelas salah. Kakak, kau bisa memberinya nasihat yang bagus, tapi aku tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan menyukaiku. Kedua saudari itu mulai saling memuji dan merendahkan diri sendiri. Han Pojun tak kuasa menahan diri untuk menyela, baiklah, hentikan ini. Apa kau tidak mengerti apa yang ingin kukatakan? Saat ini dia tidak tertarik pada kalian berdua. Untuk mendapatkan simpatinya, kalian harus bekerja keras untuk membuktikan diri. Adapun siapa yang akan disukainya pada akhirnya, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Tapi apapun yang terjadi, ingat, jangan biarkan hal itu memengaruhi hubungan kalian berdua. Ya, Paman, jawab kedua saudari itu serempak. Bagus. Di Akademi Naga Phoenix, berusahalah keras dalam kultivasi. Cobalah untuk mengimbangi kecepatan Xiang Shaoyun, jangan sampai tertinggal lebih jauh. Akan lebih baik lagi jika kalian bisa menemukan bahan-bahan aneh yang mampu memperbaiki fisik kalian. Hanya bahan-bahan itulah yang akan membantu kalian menjadi lebih kuat, saran Han Pojun. Ia menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada kedua saudari itu dan melanjutkan, ada beberapa sumber daya kultivasi di dalam cincin-cincin ini. Gunakanlah dengan bijak. Masa depan klan Han akan berada di pundak kalian. Para saudari itu mengangguk dengan tegas. Sementara itu, Xiang Shaoyun memberitahu Du Xuanhao tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kepergiannya. Dia berharap Du Xuanhao dapat bekerja sama dengan hantu pemakan untuk menemukan individu mana dari geng tengkorak yang akan berguna. Merekalah yang akan menjalankan perintahnya di masa depan. Mengenai wilayah dan kekayaan yang berada di bawah kendalinya, ia berencana untuk meminta orang-orang di bawah Tang Zhan atau hantu hijau untuk membantu mengelolanya. Ia tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi ia hanya bisa membiarkan Du Xuanhao yang mengurus semuanya untuknya. Adapun apakah akan ada hasil nyata dari rencana itu, ia benar-benar tidak mau terlalu memikirkannya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Xiang Shaoyun memanggil ketiga skeleton dan berbicara panjang lebar dengan mereka. Tentu saja, ketiganya menyetujui semua yang dikatakannya. Ketiganya bukanlah makhluk lemah, dan dia berharap Devouring Ghost dapat membantu mereka mencapai alam penguasa di masa depan. Awalnya, dia ingin menggunakan Ghost Bloom untuk membantu Celestial Skeleton menempa fondasi jiwanya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Geng Noxious Blood sudah tidak ada lagi. Tidak ada alasan bagi Celestial Skeleton untuk terburu-buru memasuki alam fondasi jiwa. Xiang Shaoyun belum ingin menggunakan Ghost Bloom. Lagi pula, dia sudah membangkitkan garis keturunan Nether kekaisarannya. Dia tahu betul bahwa domain jiwa Nether membutuhkan bantuan Ghost Bloom untuk menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, ketika Xiang Shaoyun hendak berangkat menemui gubernur, ia menerima laporan bahwa banyak orang meminta untuk bertemu dengannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan status di kota itu. Jelas, mereka ada di sana untuk mendapatkan tempat di jajaran pengikutnya. Karena tak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun mengumumkan bahwa kuota pengikutnya sudah penuh dan dia tidak lagi membutuhkan pengikut. Barulah mereka pergi dengan berat hati. Akhirnya, dia mendapat kesempatan untuk mengunjungi balai kota. Dia tidak lagi takut para pembunuh tikus akan mencarinya. Baik balai kota maupun sekte wajah hantu telah menyatakan bahwa setiap anggota pembunuh tikus yang berani memasuki kota akan dibunuh. Penduduk kota bingung mengapa kedua organisasi tersebut mengambil keputusan seperti itu, tetapi mereka semua tahu bahwa pembunuh tikus tidak akan berani mengabaikan peringatan yang dikeluarkan oleh kedua organisasi ini, meskipun mereka sangat kuat. Saat berjalan di sepanjang jalan setapak, Xiang Shaoyun merasa seolah-olah sedang memikul beban sebuah gunung. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat, memaksanya untuk terus-menerus menggunakan energi astral untuk menetralkan tekanan tersebut, tetapi hal itu tidak membuatnya sedih. Sebaliknya, ia merasa senang dan bahkan mengamati para pejalan kaki di sekitarnya. Ia bersukacita atas keuntungan besar yang telah diperolehnya setelah tiba di kota ini. Tidak hanya tingkat kultivasinya yang meningkat, ia juga telah mempelajari banyak informasi yang berkaitan dengan kelahirannya.
Ia juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pertanyaan yang muncul setelah garis keturunannya bangkit. Hal-hal yang telah dipelajarinya memberinya arah yang lebih baik dalam jalur kultivasinya di masa depan dan menanamkan dalam dirinya keinginan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibunya. Saat berjalan, Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikirannya dan sama sekali tidak menyadari tatapan yang dilemparkan banyak wanita kepadanya, yang dipenuhi kepahitan. Jarang bagi mereka untuk melihat seorang pemuda yang begitu elegan dan tampan, namun pemuda itu justru memandang mereka dengan acuh tak acuh. Ketika Xiang Shaoyun mendekati balai kota, seseorang menghalangi jalannya. "Tuan Muda Xiang, Tuan Muda King, kami ingin mengundang Anda ke Pavilion Yumun," kata seorang lelaki tua dengan senyum lebar di wajahnya. "Anda siapa?" tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Ia yakin belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya, namun lelaki tua itu benar-benar mengenalinya, dan bahkan mengundangnya ke Pavilion Bulan Yu. Ia mungkin seseorang dari klan Yu. Benar saja, lelaki tua itu menjawab, "Saya Ye, seorang kepala pelayan dari klan Ye di Provinsi Yu. Tuan Muda, saya berharap dapat bertemu Anda setelah mendengar tentang ketenaran Anda. Saya harap Anda bersedia menerima undangan ini." "Klan Ye? Aku belum pernah mendengarnya. Aku sedang sibuk," tolak Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. "Jangan terburu-buru menolak, Tuan Muda Xiang. Tuan Muda, saya adalah kerabat klan Yu dan dapat dianggap sebagai bagian dari klan Yu juga. Sedangkan Anda adalah calon menantu dari klan Yu. Saya yakin Anda dan Tuan Muda saya akan akur," kata Ye dengan tenang. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. "Aku tidak punya waktu untuk itu sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Muda tidak keberatan jika waktunya diubah menjadi malam ini saja," kata Ye. Ketika Xiang Shaoyun melihat betapa keras kepala lelaki tua itu, dia sedikit ragu dan akhirnya setuju karena menghormati Yu Kaidi. "Baiklah. Aku akan datang malam ini. Kami menantikan pertemuan dengan Anda malam ini," kata Ye sebelum beranjak ke samping. Xiang Shaoyun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju balai kota. Tanpa disadarinya, senyum seseorang yang rencananya berhasil terpancar di wajah Ye. "Tunggu. Siapa kau? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke balai kota?" Para penjaga balai kota mulai memarahi Xiang Shaoyun ketika dia mendekat. "Xiang Shaoyun, meminta untuk bertemu dengan gubernur," jawab Xiang Shaoyun dengan tenang. Bab 534. "Jadi, Tuan Muda Xiang, silakan masuk." Senyum hormat terukir di wajah penjaga itu ketika mendengar nama Xiang Shaoyun. Tang Longfei telah memberi perintah untuk mengizinkan Xiang Shaoyun masuk saat kedatangannya. Selain itu, kedatangannya harus segera dilaporkan. Xiang Shaoyun mengangguk dan memasuki balai kota. Di kota-kota besar seperti kota Bloodsin, balai kota merupakan bangunan yang sangat berkuasa. Namun, balai kota ini tampak tidak mewah atau megah. Sebaliknya, balai kota ini sederhana dan luas. Xiang Shaoyun berjalan di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari batu langka, dan ketika ia mendekati aula utama, Tang Longfei bergegas keluar dari dalam. "Shaoyun, akhirnya kau datang juga. Kau sibuk sekali ya," kata Tang Longfei dengan riang. "Maafkan saya, Kakak Tang. Saya banyak urusan yang harus diurus beberapa hari terakhir," kata Xiang Shaoyun dengan nada meminta maaf. "Haha, aku mengerti. Masuklah, ayahku tak sabar untuk bertemu denganmu." Tang Longfei meraih tangan Xiang Shaoyun dan menyeretnya ke aula. Keramah tamahan yang ditunjukkan memenuhi hati Xiang Shaoyun dengan kehangatan. Perhatian yang ditunjukkan di sini sungguh menyentuh hati dan mengisi hati dengan kenyamanan. Mereka memasuki aula utama. Di dalam, Tang Zhan duduk di atas singgasana. Namun, ada beberapa orang lain juga di aula itu. Semuanya memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun begitu dia masuk. Mereka penasaran seperti apa orang yang pantas disambut secara pribadi oleh Tuan Muda Balai Kota. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah seorang pemuda. "Keponakanmu menyampaikan salam, Paman Tang," Xiang Shaoyun memberi hormat. "Waktumu tepat sekali, Shaoyun. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu kepada beberapa temanku. Ini Ning Chenba, kau bisa memanggilnya Paman Ning. Itu putrinya, Ning Wenhuang. Ini Paman Yan Benkei dan putranya, Yan Shengqiu." Tang Zhan memperkenalkan orang-orang itu kepada Xiang Shaoyun. Kemudian dia berkata, "Ini Xiang Shaoyun, putra dari saudara angkatku, Xiang Yangsan." Xiang Shaoyun menyapa keempat orang itu satu persatu. Ning Chenba tampak sebagai orang tertua yang hadir. Ia mungkin terlihat seperti baru berusia sekitar 50 tahun, tetapi sebenarnya, ia adalah seorang kultivator kuat yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Putrinya cantik, dengan postur tinggi dan lentur. Ia mengenakan karangan bunga di kepalanya, matanya bersinar, dan sebilah pedang tergantung di punggungnya. Ia memancarkan aura jernih seorang kultivator alam langit dan menunjukkan sikap gagah berani dan riang.
Yan Benkei tampak setengah baya. Ia bertubuh ramping, dengan kumis mencolok di atas bibirnya dan sepasang mata cerah yang seolah mampu melihat menembus semua rahasia. Adapun putranya, Yan Zhengqiu, ia berpakaian megah dan memancarkan aura kebanggaan. Ia mengenakan pakaian perang, dengan dua pedang tergantung di pinggangnya, dan sepasang sepatu bot perak. Ning Chenba menanggapi sapaan itu dengan acuh tak acuh. Adapun Yan Benkei, dia bertanya, apakah Xiang Yangzhan yang sama yang pernah bertemu Sangguan Wusheng di medan perang? Ya, jawab Tang Zhan. Yan Benkei melanjutkan, kudengar Sekte Ziling sekarang berada di tangan di Batian. Ada desas-desus bahwa putra Xiang Yangzhan adalah orang bejat yang tidak pernah berkultivasi, seorang penjilat sejati. Sepertinya itu jauh dari kebenaran. Xiang Shaoyun agak malu, dan dia berkata, dulu saya tidak bijaksana. Tapi saya akan mengambil alih semuanya sendiri. Hehe, selalu bagus untuk memiliki kepercayaan diri, kata Yan Benkei dengan nada yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya. Menurutnya, Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam langit tingkat 7. Tentu, dia akan memiliki masa depan yang layak, tetapi merebut kembali Sekte Ziling hanyalah mimpi. Paman Yan, Shaoyun juga akan pergi ke Akademi Naga Phoenix bersamaku, kata Tang Longfei. Dia tidak tahan mendengar nada mengejek yang digunakan Yan Benkei saat berbicara kepada Xiang Shaoyun, dan berusaha mengembalikan sedikit harga diri temannya. Sebagai tanggapan, Yan Zhengqiu tertawa, haha, kakak Tang, apakah seseorang dengan kekuatan seperti dia pantas pergi ke sana bersama kita? Kau yakin kau tidak sedang bercanda? Jelas sekali dia memandang rendah kekuatan Xiang Shaoyun. Bahkan, dia merasa bahwa mengajak Xiang Shaoyun ikut bersama mereka adalah penghinaan. Pada saat ini, Ning Wenhuang juga berbicara, dan suaranya yang menyenangkan terdengar, Paman Tang, Longfei, kurasa dia tidak pantas untuk pergi ke Akademi Naga Phoenix bersama kita. Dia lugas dan terus terang, mengungkapkan isi hatinya tanpa menyembunyikan apapun. Seperti Yan Zhengqiu, dia memandang Xiang Shaoyun dengan jijik. Hubungan Xiang Shaoyun dengan Tang Zhan tidak penting, karena proses bergabung dengan Akademi Naga Phoenix bukanlah permainan anak-anak. Tanpa kekuatan seorang raja tingkat puncak, seseorang hanya akan gagal dalam ujian. Menurut mereka, mengajak Xiang Shaoyun bepergian bersama mereka hanya akan mempermalukan mereka. Oh, apakah Paman Ning dan Paman Yan juga berpikir sama? Tang Longfei mengangkat alisnya. Sambil memainkan sebuah manik giok di tangannya, Ning Chenba menjawab dengan acuh tak acuh, kalian para pemuda bisa mengambil keputusan sendiri tentang hal ini. Lalu dia memejamkan matanya, jelas sekali tidak ingin terlibat lagi. Adapun Yan Benkei, dia tersenyum dan berkata, Longfei, Akademi Naga Phoenix adalah salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Hanya para jenius yang paling luar biasa yang akan direkrut. Kau, Wenhuang, dan Zhengqiu semuanya adalah talenta yang cukup baik. Tidak akan sulit bagi kalian untuk masuk. Tetapi Xiang Shaoyun ini agak kurang. Akan terlalu berat baginya jika dia harus pergi bersamamu. Saya sarankan dia menunggu kesempatan berikutnya. Keempat akademi kuno agung hanya akan merekrut 1 orang setiap 100 tahun. Dengan demikian, Yan Benkei pada dasarnya mengatakan bahwa Xiang Shaoyun tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Tang Longfei merasa tidak senang. Tepat sebelum ia berbicara, Xiang Shaoyun berkata, Paman Tang, saya hanya ingin menyampaikan salam kepada Anda. Karena Anda sedang kedatangan tamu, saya akan pamit. Lalu ia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ia tak ingin repot-repot berdebat tanpa guna dengan tamu-tamu Tang Zhan. Mereka hanya meremehkannya karena tingkat kultivasinya yang rendah dan kurangnya latar belakang yang dimilikinya. Bukan berarti Tang Zhan sengaja memperkenalkan mereka kepadanya. Lagi pula, ia datang hari ini tanpa memberitahu balai kota terlebih dahulu. Ia hanya bertemu mereka secara kebetulan. Tidak perlu terburu-buru, Shaoyun. Suruh Longfei menemanimu sebentar. Aku masih ada urusan denganmu nanti, kata Tang Zhan. Meskipun kau sekarang adalah rekrutan khusus Akademi Naga Phoenix, kau tetap harus menjaga emosimu di hadapan pamanmu, oke? Mungkin tampak seolah Tang Zhan berbicara dengan nada tidak setuju, tetapi pilihan kata-katanya ditujukan kepada para tamunya. Benar saja, keempat tamu itu semuanya terkejut. Shaoyun, tunggu aku. Tang Longfei segera mengejar Xiang Shaoyun. Yan Benkei akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan berkata, Saudara Tang, apakah kau baru saja menyebutkan bahwa dia adalah murid rekrutan khusus? Ya. Ini salahku karena tidak menyebutkannya sebelumnya. Anak itu membunuh seorang kaisar sendirian di benteng di atas wilayah iblis. Para tetua perekrutan dari keempat akademi ada di sana, dan mereka semua menawarkan posisi rekrutmen khusus kepadanya. Dia akhirnya memilih Akademi Naga Phoenix. Dia akan menjadi jaminan bagi Longfei untuk masuk akademi kali ini. Tapi,
dia punya temperamen yang cukup buruk. Tolong jangan hiraukan dia, kata Tang Zan. Bab 535. Tang Zan mungkin berbicara dengan nada meminta maaf, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang meminta maaf. Sebaliknya, dia tampak agak bangga. Ning Chenba dan Yan Benkei adalah teman lamanya, tetapi keduanya bukan penduduk kota Bloodsin ini. Mereka baru tiba 2 hari sebelumnya. Mereka datang agar anak-anak mereka bisa pergi ke Akademi Naga Phoenix bersama-sama. Dengan begitu, anak-anak juga bisa saling membantu. Kekuatan Tang Longfei lebih tinggi daripada Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu. Karena itu, mereka tentu berharap Tang Longfei dapat membantu anak-anak mereka. Kunjungan Xiang Shaoyun adalah sebuah kebetulan, dan Tang Longfei hanya menyebutkan bahwa dia akan bepergian bersama mereka. Wajar jika mereka meremehkan tingkat kultivasi Xiang Shaoyun yang berada di alam langit tingkat 7. Mereka bahkan khawatir bahwa partisipasi Xiang Shaoyun akan memengaruhi masa depan anak-anak mereka dan mempermalukan mereka. Ditambah dengan reputasi buruk Xiang Shaoyun di Sekte Ziling, mereka mulai berbicara kepadanya dengan nada mengejek. Namun kini, ekspresi wajah mereka tak terlukiskan. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka ternganga tak percaya. Seorang murid yang diperebutkan oleh keempat akademi itu berada tepat di hadapan mereka, namun mereka menganggapnya hanya sebagai beban, seorang anak yang belum dewasa. Tapi sekarang, jelaslah bahwa merekalah yang bodoh. Wenhuang, pergilah dan habiskan waktu bersama kakakmu Tang. Kau bilang sudah lama kalian tidak bertemu, kan, kata Ning Chenba kepada putrinya. Baik, ayah, kata Ning Wenhuang. Setelah meminta izin kepada Tang Zan, dia pergi. Setelah ragu sejenak, Yan Benkei berkata, Zhengqiu, kau juga pergi. Kalian anak muda sebaiknya tetap bersama. Lagi pula kalian memiliki lebih banyak kesamaan topik. Yan Zhengqiu juga pergi tanpa ragu-ragu. Saudara Tang, apakah itu benar-benar putra Xiang Yangzan? Tanya Yan Benkei. Ya, kata Tang Zan. Ning Chenba berkata, ayah yang keras kepala memang melahirkan anak yang keras kepala. Beberapa rumor ternyata tidak bisa dipercaya. Benar. Sepertinya aku memang sudah semakin tua. Kakak Tang, jangan hiraukan kelancanganku tadi, desah Yan Benkei. Tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Aku sebenarnya berencana memberitahumu tentang 2 titik pengikut yang dimiliki Shaoyun. Jika ada anak yang gagal dalam ujian, kita bisa meminta bantuannya. Tapi sepertinya aku malah mengacaukannya, kata Tang Zan sambil tersenyum pasrah. Kakak Tang, aku yang harus disalahkan. Dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun, kau harus berbicara dengan anak itu atas namaku. Jika Zhengqiu gagal dalam ujian, dia harus membantu. Aku berterima kasih sebelumnya, kata Yan Benkei dengan gugup. Ning Chenba tak bisa lagi tenang. Ya, kakak Tang, kau harus membantu kami. Kami tak akan pernah melupakan kebaikan ini. Kuota untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix sangat ketat. Dari lebih dari 100.000 jenius muda, kurang dari 10% yang akhirnya direkrut. Setiap pemuda yang berhasil masuk ke Akademi Naga Phoenix hampir dipastikan akan menjadi individu yang kuat dan mampu mendominasi wilayah yang luas di masa depan. Tentu saja, keduanya juga berharap agar anak mereka masing-masing bisa dijamin mendapat tempat di akademi tersebut. Sayangnya bagi mereka, mereka sendiri telah menghancurkan kesempatan yang ada di hadapan mereka. Ketika Tang Zan melihat teman-temannya mengakui kesalahan mereka, dia menyetujui permintaan mereka karena dia berpikir, jika Shaoyun ingin merebut kembali sekte itu di masa depan, dia akan membutuhkan beberapa pembantu. Kuharap dia bisa mengerti apa yang kucoba lakukan untuknya. Tang Zan tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun telah menjanjikan tempat-tempat itu kepada saudari-saudari klan Han. Jika tidak, dia tidak akan berani berjanji kepada kedua temannya bahwa dia akan membantu. Di halaman belakang balai kota, Xiang Shaoyun, Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Yan Zhengqiu berkumpul. Xiang Shaoyun tidak memiliki pendapat yang baik tentang Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu, tetapi dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya kepada mereka. Dia hanya memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh. Lagi pula, tidak masalah jika orang lain meremehkannya. Dia memiliki kepercayaan diri, dan baginya, itu sudah cukup. Tang Longfei juga tahu bahwa Xiang Shaoyun tidak senang dengan apa yang telah terjadi. Karena itu, dia juga tidak tampak terlalu antusias saat berbicara dengan Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu. Pada akhirnya, Ning Wenhuang menunjukkan sifatnya yang belak-belakan dan mengangkat gelas minumannya. Dia berkata, Xiang Shaoyun, kata-kataku tadi tidak pantas. Aku seharusnya tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kuharap kau tidak keberatan. Untuk menunjukkan penyesalanku, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas minuman keras. Kemudian, dia menenggak 3 gelas minuman keras berturut-turut, menunjukkan semangat kesatrianya.
Dengan Ning Wenhuang yang memimpin, Yan Zhengqiu tidak lagi berani bersikap angkuh. Dia segera berkata, Xiang Shaoyun, saya minta maaf atas kata-kata saya tadi. Saya harap Anda bisa menunjukkan keringanan kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia melakukan hal yang sama dan menenggak 3 gelas minuman keras berturut-turut, menunjukkan ketulusan yang cukup dalam permintaan maafnya. Meskipun begitu, keduanya masih tidak mengerti bagaimana seorang pengguna alam langit tingkat 7 bisa menjadi kaisar perang. Bahkan, mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa seseorang seperti Tang San akan repot-repot berbohong kepada mereka. Mungkin dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya, demikian kesimpulan keduanya. Xiang Shaoyun tidak berkata apa-apa, tetapi ia membalas dengan tindakan, mengangkat gelasnya dan mulai minum juga. Ia menenggak 6 gelas minuman keras berturut-turut dengan gagah berani. Jangan khawatir. Aku, Xiang Shaoyun, adalah orang yang berhati besar. Karena kalian adalah teman kakak Tang, kalian juga temanku, kata Xiang Shaoyun dengan lugas. Ia memperhatikan bahwa Tang Longfei memasang ekspresi pucat pasi. Ia mengerti bahwa Tang Longfei tidak senang dengan ejekan yang diterimanya, tetapi ia juga mengerti bahwa terjebak di antara kedua pihak bukanlah pengalaman yang menyenangkan bagi Tang Longfei. Karena mereka sudah meminta maaf, ia tidak bisa terlalu picik. Ia akan memaafkan mereka demi Tang Longfei. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, Tang Longfei menepuk bahunya dan menenggak beberapa gelas minuman keras juga. Dia berkata, Shaoyun benar. Kita semua berteman. Jangan biarkan hal sepele seperti ini merusak persahabatan kita. Lalu ia menatap Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu dan berkata, kalian mungkin tidak tahu, tetapi Shaoyun juga merupakan calon menantu klan Yu. Meskipun ia hanya calon dengan prioritas rendah, kalian tetap harus mengetahui pentingnya identitas tersebut. Baik Ning Wenhuang maupun Yan Zhengqiu terdiam. Mereka pernah mendengar dari Tang Longfei sebelumnya tentang perjalanan kandidat gadis suci ke kota. Dia pergi ekspedisi ke alam iblis untuk mencari angin iblis Yin, tetapi sebenarnya, itu adalah kompetisi untuk memilih kandidat menantu. Tentu saja, mereka yang mengetahui situasinya akan menyadari bahwa itu lebih merupakan pencarian pengikut daripada pencarian menantu. Terlepas dari itu, identitas tersebut sudah cukup untuk membuat Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu kagum. Mereka berdua memiliki latar belakang yang cukup mumpuni, tetapi dibandingkan dengan organisasi besar seperti klan Yu, latar belakang mereka masih sangat kurang. Terlebih lagi, Xiang Shaoyun sekarang adalah murid rekrutan khusus dari Akademi Naga Phoenix. Setelah mengetahui semua itu, ketika mereka mengingat bagaimana mereka telah menyinggung Xiang Shaoyun, mereka dipenuhi rasa takut. Seorang jenius seperti Xiang Shaoyun pasti akan tumbuh menjadi sosok yang hanya bisa mereka kagumi. Untungnya, Xiang Shaoyun tampaknya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka dengannya apapun yang terjadi. Bab 536. Setelah Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu mengubah perilaku mereka, Xiang Shaoyun mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka. Pada saat ini, ia teringat undangan yang telah ia terima sebelumnya, jadi ia bertanya kepada Tang Longfei, kakak Tang, apakah kau tahu sesuatu tentang klan Ye di Provinsi Yu? Klan Ye berhubungan dengan klan Yu. Dia sendirian dan tidak memiliki jaringan informasi yang efektif. Namun, dia yakin Tang Longfei pasti mengetahui sesuatu. Klan Ye di Provinsi Yu. Aku tidak begitu tahu banyak tentang mereka, tapi Zhengqiu mungkin lebih tahu. Klannya juga terletak di wilayah klan Yu, kata Tang Longfei. Yan Zhengqiu dengan cepat menjelaskan, awalnya, klan Ye tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Yu. Tetapi sekitar 10.000 tahun yang lalu, seorang kultivator jenius muncul dari klan Ye, Ye Mohen. Dia menjadi menantu klan Yu, dan sejak saat itu, klan Ye telah bangkit kekuatannya. Sekarang, mereka adalah klan bawahan yang kuat di bawah klan Yu, sebuah organisasi tingkat 8. Begitu, kata Xiang Shaoyun sambil menyadari sesuatu. Shaoyun, kenapa kau tiba-tiba menanyakan tentang klan Ye? Tanya Tang Longfei. Dalam perjalanan ke sini, saya menerima undangan dari anggota klan Ye untuk bertemu di Pavilion Yumun, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Apakah kau ingin aku ikut denganmu? Tanya Tang Longfei. Xiang Shaoyun hendak menjawab ketika Yan Zhengqiu menyela dengan cemas, aku mungkin tahu alasannya. Apa yang kau ketahui? Tanya Xiang Shaoyun. Pasti ada hubungannya dengan kejeniusan mereka yang sedang muncul, Ye Linsan. Dia baru berusia 20 tahun, namun sudah menjadi raja tingkat puncak. Terlebih lagi, dia adalah kaisar perang super yang mampu bertarung melawan kaisar tingkat 2. Dia memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan, kata Yan Zhengqiu dengan serius. Seolah-olah hanya menyebutkan kejeniusan saja sudah memberinya tekanan yang sangat besar. Ye Linsan si anak hijau, Tang Longfei dan Ning Wenhuang berseru ketakutan.
Ternyata, mereka berdua juga pernah mendengar nama Ye Linsan. Sekarang dia dikenal sebagai pemuda hijau. Yan Zhengqiu mengoreksi mereka. Klan Ye telah mencapai status mereka saat ini karena aliansi pernikahan mereka dengan klan Yu. Sekarang, mereka berencana untuk mengulang sejarah dan menikahkan Ye Linsan dengan gadis suci. Dengan begitu, mereka dapat lebih memperkuat hubungan mereka dengan klan Yu. Saudara Xiang, karena Anda sekarang menjadi calon menantu, Anda mungkin telah menjadi seseorang yang ingin dia singkirkan. Yan Zhengqiu berbicara terus terang, dan Xiang Shaoyun tentu saja mengerti maksudnya. Dengan kata lain, undangan itu diliputi niat jahat. Jika memang begitu, sebaiknya kau tidak pergi malam ini, kata Tang Longfei. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan berani, aku tidak peduli siapa dia, tapi aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempertahankan posisiku di Akademi Naga Phoenix? Bagaimana aku bisa menjadikan Kaidi wanitaku? Yu Kaidi adalah seseorang yang sangat ingin ia jadikan kekasihnya. Ye Linsan mungkin menganggapnya sebagai saingan cinta, tetapi ia juga menganggap Ye Linsan sebagai saingan cinta. Karena itu, sangat penting baginya untuk menghadiri undangan malam itu. Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Yan Zhengqiu merasakan perasaan campur aduk ketika melihat kepercayaan diri Xiang Shaoyun yang meluap-luap. Tak lama kemudian, seseorang datang membawa undangan Tang Zhan untuk makan di aula perjamuan. Sebagai gubernur kota Bloodsin ini, Tang Zhan tentu saja memiliki kekayaan yang cukup besar. Minuman keras yang disajikan di jamuan makan adalah minuman keras berkualitas tinggi berusia lebih dari 1000 tahun, masing-masing diseduh menggunakan banyak ramuan berharga dan mampu meningkatkan kesehatan dan kekuatan seseorang. Adapun makanan yang disajikan bersama minuman keras tersebut, disajikan daging berkualitas tinggi yang mampu memulihkan dan meningkatkan vitalitas. Xiang Shaoyun tidak berbasa-basi dan langsung melahap makanan dan minuman keras. Mengenakan baju zirah seberat 1 juta kati, ia terus-menerus kelelahan. Karena itu, ia harus terus-menerus mengisi kembali energinya. Ning Chenba dan Yan Bente tentu saja tidak lagi berani bersikap angkuh di pesta tersebut. Sebaliknya, mereka sangat ramah dan bersahabat. Xiang Shaoyun juga melupakan ketidaksenangannya dan menanggapi upaya mereka untuk memulai percakapan dengan sopan. Kemudian, keduanya bahkan memberinya beberapa hadiah dan menyebutkan secara bercanda bahwa jika Ning Wenhuang dan Yan Zhengqiu tidak bisa lolos ujian masuk, mereka berharap dia bisa membantu mereka. Xiang Shaoyun tidak menerima hadiah-hadiah itu. Sebaliknya, dia dengan sopan memberitahu mereka bahwa dia telah memilih pengikutnya. Dia tidak akan merebut kembali tempat dari saudari-saudari klan Han. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Han Pojun. Wajah Ning Chenba dan Yan Bente berubah muram ketika keduanya melihat betapa tegasnya Xiang Shaoyun menolak mereka. Namun, mereka tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, mereka bersikeras agar Xiang Shaoyun menerima hadiah mereka dan menganggap hadiah itu sebagai sesuatu yang diberikan oleh para seniornya. Meskipun Xiang Shaoyun tidak lagi bisa menjanjikan tempat-tempat itu kepada anak-anak mereka, mereka tetap berharap dia bisa merawat mereka selama perjalanan ke akademi. Mungkin akan terjadi perubahan dan keadaan akan membaik. Karena mereka mengatakannya seperti itu, Xiang Shaoyun tidak mungkin menolak hadiah tersebut. Maka, dia menerimanya. Setelah jamuan makan, Tang Zhan menahan Xiang Shaoyun di aula. Shaoyun, sekarang setelah kau menunjukkan bakatmu, Di Batian pasti juga memperhatikanmu. Jika tidak, para pembunuh tikus tidak akan menyerangmu berulang kali. Meskipun kau mendapat bantuan dari boneka iblis penjara bawahmu, kau tetap harus berhati-hati, Tang Zhan menekankan. Xiang Shaoyun dapat merasakan kekhawatiran dalam kata-kata itu. Hatinya menghangat saat dia mengangguk, jangan khawatir, Paman Tang. Aku akan berhati-hati. Di Akademi Naga Phoenix, fokuslah pada kultivasi. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Kau perlu meningkatkan tingkat kultivasimu ke alam fondasi jiwa atau alam yang lebih tinggi sebelum memikirkan untuk merebut kembali harta warisan keluargamu, kata Tang Zhan. Di Batian tidak sesederhana yang kau pikirkan. Dia juga memiliki pendukung. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Di Batian punya pendukung. Ya. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menjadi seseorang yang begitu pandai menyembunyikan rahasia. Tapi pendukung itulah alasan mengapa dia berani merebut sekte itu hanya setengah tahun setelah ayahmu menghilang. Tanpa pendukung, dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia 100 kali lebih berani. Ekspresi serius terpancar di wajah Xiang Shaoyun. Dia yakin pada akhirnya bisa menyingkirkan Di Batian, karena dia cukup berbakat dalam kultivasi. Tetapi ceritanya akan sangat berbeda jika Di Batian memiliki latar belakang yang menakutkan. Jangan terlalu khawatir. Mungkin ayahmu akan kembali setelah beberapa waktu. Saat itu, Di Batian tidak akan berarti apa-apa, kata Tang Zhan.
Perjalanan ke Akademi Naga Phoenix ini akan menjadi kesempatanmu untuk menjadi kuat dan membangun koneksimu sendiri. Seperti yang kau tahu, siapapun yang mampu masuk ke Akademi Naga Phoenix adalah seorang jenius. Jika kau bisa berteman dengan mereka, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Xiang Shaoyun mengangguk, dengan senang hati menerima nasihat itu. Dia memahami pentingnya semua yang dikatakan Tang Zhan kepadanya. Dia tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dialah satu-satunya jenius di dunia. Mereka terus mengobrol sebentar sebelum Tang Zhan memberi Xiang Shaoyun sebuah cincin penyimpanan. Dia menganggapnya sebagai hadiah pertemuan dari seorang paman kepada keponakannya. Xiang Shaoyun tidak bertele-tele dan menerimanya. Kemudian dia memberitahu Tang Zhan tentang rencananya dengan geng tengkorak, menyuruhnya untuk mengabaikan geng tersebut karena orang lain akan menanganinya. Dia hanya berharap Tang Zhan dapat memberikan dukungan kepada geng tersebut jika diperlukan. Tang Zhan tahu bahwa Xiang Shaoyun memiliki banyak cara yang dapat digunakannya. Karena itu, dia setuju. Bab 537. Saat senja tiba, beberapa sosok tinggi dan tegap muncul tanpa suara di depan paviliun Yumun. Mereka adalah Xiang Shaoyun, Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Yan Shengyang. Xiang Shaoyun ingin datang sendirian, tetapi Tang Longfei bersikeras untuk ikut bersamanya. Dengan keberanian khas Tuan Muda nomor 1 kota Bloodsin, dia berkata, aku benar-benar ingin melihat seperti apa sebenarnya Ye Linsan itu. Dengan partisipasi Tang Longfei, Ning Wenhuang dan Yan Shengyang juga ikut bergabung karena mereka bosan berdiam diri di dalam rumah tanpa melakukan apapun. Ketika mereka tiba, Ye, orang yang mengaku sebagai kepala pelayan, sedang menunggu di pintu masuk. Selamat datang, Tuan Muda Xiang, kata Ye sambil tersenyum ramah. Dia bertindak seolah-olah tidak melihat tiga orang lainnya bersama Xiang Shaoyun. Tang Longfei mengerutkan kening, tidak senang dengan sikap Ye. Bagaimanapun juga, dia adalah Tuan Muda nomor 1 di kota Bloodsin. Orang tua itu benar-benar mengabaikannya. Itu sama saja dengan meremehkannya. Namun, dia di sini untuk mendukung Xiang Shaoyun, jadi dia tidak ingin membuat masalah kecuali jika memang perlu. Silakan duluan, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Ini adalah kali kedua mereka mengunjungi paviliun Yumun. Paviliun itu masih terang benderang di malam hari, menciptakan pemandangan menakjubkan yang dihiasi taman batu dan air mancur. Mereka mengikuti Ye sampai ke lantai 2 sebelum tiba di depan sebuah bangunan yang tampak kuno. Musik dan suara orang-orang menari terdengar, bangunan itu tampak ramai dengan aktivitas. Ye membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Tuan Muda saya ada di dalam. Silakan lewat sini, Tuan Muda Xiang. Xiang Shaoyun masuk tanpa ragu-ragu. Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Yan Shengqiu juga ingin masuk, tetapi Ye menghentikan mereka, sambil berkata, silakan tunggu di luar. Tuan Muda saya tidak mengundang kalian. Apa maksud semua ini? Tang Longfei langsung marah besar. Ye menegakkan punggungnya, menatap Tang Longfei, dan berkata, Tuan Muda saya tidak mengundang siapapun dari kalian, jadi kalian tidak boleh masuk. Haha, sombong sekali. Apa kau tahu siapa aku? Tang Longfei mencibir. Hehe, Tuan Muda nomor 1 kota ini, Tuan Muda Tang Longfei. Ya, tentu saja saya mengenal Anda. Sayangnya, Tuan Muda saya belum mengundang Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi Anda tidak bisa masuk, kata Ye sambil tersenyum. Harus diakui bahwa Ye adalah seseorang dengan kesabaran yang luar biasa, seseorang yang tahu kapan harus maju dan mundur, dan dia sangat cocok untuk posisi seorang kepala pelayan. Saat Tang Longfei hendak mengamuk, Xiang Shaoyun mundur selangkah dan berkata, Kakak Tang, ayo pergi. Tang Longfei terdiam sejenak sebelum merangkul bahu Xiang Shaoyun dan berkata, haha, tentu. Karena mereka tidak menginginkan kita di sini, kita akan pergi. Tang Longfei senang dengan betapa perhatiannya Xiang Shaoyun. Sedangkan Ye, wajahnya muram. Pelayan itu maju dan berkata, Tuan Muda Xiang, Tuan Muda saya. Xiang Shaoyun menyela sebelum dia selesai bicara, aku tidak mengenal Tuan Mudamu, dan aku juga tidak tertarik untuk mengenalnya. Jika bukan karena rasa hormat kepada Kaidi, aku tidak akan repot-repot datang sama sekali. Kemudian ia pergi bersama Tang Longfei dan yang lainnya. Pada saat itu, beberapa orang keluar dari gedung. Salah seorang dari mereka berkata, sungguh kurang ajar. Kau tidak berani menunjukkan rasa hormat kepadaku, Ye Yufei. Usianya sekitar 27 tahun. Ia tampak tampan dan riang, mengenakan pakaian hitam dengan hiasan emas, ikat pinggang yang mewah, dan sepasang sepatu bot perak. Matanya dipenuhi kesombongan, dan ia tampak seperti seorang tuan muda kaya raya pada umumnya. Tiga wanita cantik mengelilinginya, menunjukkan sifatnya sebagai seorang playboy. Kelompok Xiang Shaoyun berhenti,
dan suara Yanseng yang terdengar di telinga Xiang Shaoyun, Ye Yufei, sepupu Ye Linsan. Dia adalah kaisar perang. Dia sebenarnya juga ada di sini, tetapi dapat dimengerti mengapa dialah yang melakukan ini. Ye Linsan yang masih muda itu sombong, dan dia tidak akan merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti ini. Setelah mendengarkan pengantar tersebut, Xiang Shaoyun mengabaikan Ye Yufei dan terus pergi. Wajah Ye Yufei berubah dingin saat dia berkata, "Pelayan Ye, tunggu apa lagi? Bawa dia." Ye tidak punya pilihan lain dan dengan tak berdaya berkelebat sebelum muncul di jalur kelompok Xiang Shaoyun. Tang Longfei akhirnya kehilangan kesabarannya. Anjing yang baik tidak pernah menghalangi jalan. Pergi sana. Apa kau pikir ini wilayah klan Yemu? Jika bukan karena rasa hormat kepada klan Yu, dia pasti sudah memerintahkan seseorang dari balai kota untuk datang dan memberi mereka pelajaran. Sesuai pepatah, naga yang kuat akan kesulitan menindas ular lokal. Banyak orang memahami konsep ini dengan baik. Ye pun mengetahuinya, oleh karena itu, ia berkata dengan rendah hati, "Tuan Muda Tang, mohon tenang. Karena Tuan Muda saya telah menunjukkan dirinya, mengapa kalian tidak mengobrol dengan baik? Aku tidak peduli siapa dia. Kau perlu tahu, ini kota Bloodsin." Tang Longfei meraung. Dia bukan Tuan Muda nomor 1 di kota Bloodsin ini tanpa alasan. Jika dia tidak melakukan apapun setelah diinjak-injak, apa yang akan terjadi pada reputasinya? Kata-kata yang besar sekali, kata Ye Yufei sambil melangkah maju. Dia kemudian menunjuk Tang Longfei sebelum bertanya pada Ye, apakah dia Xiang Shaoyun? "Bukan, Tuan Muda. Ini Tuan Muda Xiang. Itu Tuan Muda Balai Kota, Tang Longfei," Ye memperkenalkan. "Ah, jadi ini anak kecil yang masih berbau susu ibunya." Ye Yufei mengabaikan Tang Longfei dan mulai menatap Xiang Shaoyun dengan jijik. "Shaoyun, aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku sudah tidak tahan lagi dengannya. Aku akan menghajarnya," kata Tang Longfei dengan marah. Kemudian dia melayangkan pukulan ke arah Ye Yufei. Tinju naga surgawi. Tinju Tang Longfei meraung seperti naga saat melesat dengan energi emas yang dahsyat. Beberapa waktu telah berlalu sejak ekspedisi ke alam iblis, dan aura naga Tang Longfei telah mencapai 88% kesempurnaan. Tidak lama lagi ia akan mencapai 90% kesempurnaan. Namun, sebelum pukulan itu mengenai sasaran, Ye muncul di hadapan Ye Yufei. Bang! Ye tidak menyerang dan hanya berdiri di sana saat pukulan itu mengenainya. Bukannya melukai targetnya, Tang Longfei malah terlempar akibat benturan tersebut. Kekuatan Ye terlihat jelas. "Pelayan Ye, dia benar-benar berpikir untuk memberi saya pelajaran. Apa kau tidak akan memberi mereka pelajaran?" keluh Ye Yufei dengan kesal. "Tuan Muda Fei, kita di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat musuh," kata Ye dengan hormat. Kata-kata itu sepertinya bukan kata-kata yang seharusnya diucapkan seorang pelayan kepada tuannya. "Apa kau mempertanyakan caraku menangani masalah ini?" tanya Ye Yufei dengan nada tidak senang. Kamu tidak berani," Ye membungkuk. "Tentu saja tidak," kata Ye Yufei dengan nada meremehkan. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Xiang Shaoyun, aku memperingatkanmu untuk menjauh dari sepupuku, Yu Keidi, setelah masuk Akademi Naga Phoenix. Jangan menjadi katak yang bermimpi tentang angsa. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa melindungimu." Bab 538. Dalam perjalanannya menuju pavilion Yumun, Xiang Shaoyun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Salah satu kemungkinan yang telah ia pertimbangkan adalah klan Ye mundur setelah menyadari bahwa ia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Namun, satu kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan adalah kehadiran seseorang yang sombong seperti Ye Yufei. Ye Yufei mungkin cukup kuat dan klan Ye cukup berpengaruh, tetapi Xiang Shaoyun tidak takut pada mereka. Dia sekarang tidak memiliki apa-apa, dan seseorang yang tidak memiliki apapun untuk kehilangan tidak perlu takut. Dia sama sekali tidak keberatan melawan klan Ye. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, dia selalu bisa melarikan diri. "Kakak Tang, ayo kita pergi." Anjing itu berisik sekali sampai memekakkan telinga, kata Xiang Shaoyun, sama sekali mengabaikan Ye Yufei. Satu-satunya cara untuk melawan kekasaran adalah dengan kekasaran yang lebih besar. Ning Wenhuang dan Yan Sengqiu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu angkuh. Mereka terkesan, tetapi mereka juga takut kemarahan klan Ye akan menimpa mereka juga. Tidak diragukan lagi, kata-kata Xiang Shaoyun telah benar-benar membuat Ye Yufei marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menyerang. Dia tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah kaisar perang, jadi dia langsung menyerang dengan kekuatan penuh, menciptakan tornado yang berputar di sekitar tangannya. Tepat ketika serangan telapak tangannya hendak mengenai sasaran, Xiang Shaoyun menghindar ke samping dan menendangnya. Demikian pula,
Xiang Shaoyun tidak menahan diri. Secepat apapun waktu reaksi Ye Yufei, dia tidak secepat Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah memahami kekuatan angin. Tidak hanya kecepatan geraknya yang meningkat, kecepatan serangannya pun juga meningkat. Karena itu, Ye Yufei bahkan tidak bisa berbuat apa-apa saat tendangan itu mengenai pahanya. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Xiang Shaoyun hendak menyerang, tetapi Ye Yufei mengabaikan rasa sakitnya dan melepaskan dua serangan telapak tangan berturut-turut. Serangan telapak tangan itu begitu cepat sehingga Xiang Shaoyun bisa merasakan udara terbelah di samping wajahnya setelah ia menghindar ke samping. Dari pertukaran singkat itu, jelas bahwa Ye Yufei bukanlah lawan yang mudah. Ia memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan Tang Longfei. Xiang Shaoyun bersiap untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya dan memberi pelajaran kepada Ye Yufei ketika tiba-tiba ia merasakan kekuatan besar yang secara paksa memisahkan dirinya dan Ye Yufei. Tuan Muda Fei, ini Paviliun Yumun, sebuah suara merdu terdengar dari sudut ruangan. Seorang pria parubaya melangkah satu langkah, berkelebat, dan muncul di hadapan Xiang Shaoyun dan Ye Yufei. Xiang Shaoyun pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah orang yang sama yang memimpin kelompok jenius ke Paviliun Yumun ketika mereka berada di sini untuk mengikuti ujian UKD. Orang ini tidak lain adalah pemilik toko Paviliun Yumun. Keangkuhan Ye Yufei sedikit mereda ketika melihat pria parubaya itu. Dia berkata kepada Xiang Shaoyun, "Bajingan kecil, kau akan menderita di Akademi Naga Phoenix." Lalu dia berbalik dan masuk kembali ke gedung yang tampak kuno itu. "Kakak Tang, ayo pergi," kata Xiang Shaoyun. Sementara itu, tatapan memuji muncul di mata pemilik toko saat ia memandang Xiang Shaoyun yang hendak pergi. Setelah meninggalkan Paviliun Yumun, Ning Wenhuang dan Yan Shengyang menghela napas lega. Mereka takut akan terlibat jika perkelahian terjadi. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu takut pada Ye Yufei, tetapi tidak bijaksana untuk menyinggung klan Ye demi Xiang Shaoyun. Di sisi lain, Tang Longfei sama sekali tidak ragu. Lagi pula, kota Bloodsin adalah kota yang sangat unik. Meskipun ayahnya belum lama menjadi gubernur, dia sendiri sudah cukup lama menjabat. Selain itu, kekuasaan dan pengaruhnya terus meningkat. Dengan demikian, tidak ada organisasi yang dapat dengan mudah melakukan sesuatu padanya. Ye Yufei itu terlalu sombong. "Shaoyun, kau mau aku suruh ayahku menanganinya?" tanya Tang Longfei. Hal ini bukan lagi hanya menyangkut Xiang Shaoyun seorang, karena prestisenya sebagai tuan muda nomor satu perlu dijaga. "Kakak Tang, ini adalah konflik antar generasi kita. Lebih baik jangan libatkan generasi yang lebih tua dalam hal ini. Lagi pula, orang seperti itu bahkan tidak layak kita perhatikan," kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Ye Yufei memang cukup baik dalam hal kultivasi, tetapi temperamennya yang angkuh menunjukkan kedangkalan dirinya, yang menjadi kelemahannya. Jika dia adalah seseorang yang mampu berpura-pura ramah sebelum mengkhianati targetnya seperti Huo Sudong, dia akan menjadi lawan yang jauh lebih menakutkan. Tang Longfei bukanlah orang bodoh. Dia langsung mengerti maksud Xiang Shaoyun dan tertawa, "Pikiranmu sangat tajam. Bagaimanapun, tidak ada klan yang bisa mengendalikan Akademi Naga Phoenix. Jika dia berani membuat masalah untukku di Akademi, aku akan menghajarnya habis-habisan sampai ibunya pun tidak akan mengenalinya." "Tepat sekali," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Selanjutnya, mereka kembali ke balai kota atas undangan Tang Longfei, karena Xiang Shaoyun merasa tidak pantas untuk menolak. Di ruang tamu yang luas, Xiang Shaoyun mengeluarkan bunga perluasan astral dan meminumnya. Bunga perluasan astral adalah obat kaisar yang membutuhkan waktu 3000 tahun untuk terbentuk, dan mampu memperluas bintang seseorang. Bintang seseorang dapat memiliki banyak ukuran, dengan ukuran tersebut menjadi faktor penentu jumlah energi astral yang dapat disimpan. Itu adalah bagian dari faktor penentu bakat seseorang dan alasan mengapa bakat penting dalam kultivasi. Xiang Shaoyun memiliki fisik bintang 9. Dengan demikian, ia memiliki bakat yang luar biasa. Namun, bintang-bintangnya tidak terlalu besar. Memperbesar ukurannya hanya akan memberinya keuntungan. Meskipun bunga perluasan astral hanyalah obat kaisar, bunga itu sangat langka. Umumnya, seseorang hanya dapat membelinya menggunakan poin kontribusi di benteng di atas domain iblis. Kekuatan bunga ekspansi astral menyebar ke seluruh tubuhnya. Titik-titik cahaya yang menghiasi tubuhnya sangat cemerlang. Perlahan, mereka menyatu dengan lautan kosmos astral, menciptakan sungai bintang yang penuh teka-teki dan mulia. Kekuatan itu perlahan terpisah dan masuk ke 9 bintang, memelihara dan memperluasnya. Bintang-bintang itu membesar, tetapi ketika Xiang Shaoyun melihatnya melalui pandangan batin, bintang-bintang itu tampaknya tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan yang jelas adalah energinya kini beredar lebih cepat dan dia perlu mengumpulkan lebih banyak energi untuk maju.
Sayang sekali tingkatan bunga perluasan astral itu tidak terlalu tinggi. Dengan Xiang Shaoyun memiliki 9 bintang, bunga itu hanya mampu memperluas ukuran bintangnya sekitar sepertiga. Akan jauh lebih baik jika dia bisa memperbesar ukuran bintang-bintangnya sekitar 50% atau bahkan 100%. Jika pemikiran ini diketahui orang luar, mereka kemungkinan besar akan memukulinya karena marah. Bintang seseorang sudah ditentukan sejak lahir dan hanya akan bertambah secara bertahap seiring bertambahnya kekuatan. Memperbesar ukuran bintang bahkan hanya 10% tanpa disertai peningkatan tingkat kultivasi sangatlah sulit. Namun Xiang Shaoyun berani merasa tidak bahagia bahkan setelah ukuran bintangnya bertambah sepertiga. Dia seperti semut yang bermimpi menelan gajah. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatan bunga perluasan astral, Xiang Shaoyun merasa bahwa jarak antara dirinya dan puncak alam langit tingkat 7 telah melebar secara signifikan. Rencana awalnya adalah mencapai puncak tingkat 7 saat dalam perjalanan menuju Akademi Naga Phoenix. Namun sekarang, tampaknya ia membutuhkan lebih banyak waktu. Hal itu dapat dianggap sebagai efek samping dari perluasan bintangnya. Namun, meskipun kecepatan kemajuannya melambat, bukan berarti kekuatannya tidak akan bertambah. Sebaliknya, di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, ukuran bintang seseorang menentukan daya tahan dan kemampuan bertarungnya dalam pertempuran. Sekarang dia akan segera menuju Akademi Naga Phoenix. Dia harus mengumpulkan lebih banyak sumber daya agar dapat menghadapi orang-orang aneh yang datang dari seluruh wilayah kekuasaannya. Tentu saja, fokusnya saat ini akan tertuju pada pemuda hijau Ye Linsan dari klan Ye. Adapun Ye Yufei, kemungkinan besar dia hanyalah pion yang menguji kekuatan Ye Linsan. Dia hanyalah bidak catur biasa yang tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Bab 539. Keesokan harinya, Xiang Shaoyun bertemu Tang Longfei dan membuat janji untuk pergi ke akademi 3 hari kemudian. Kemudian dia kembali ke geng tengkorak. Di sana, dia mendapati bahwa hantu pemangsa telah kembali. Dia membawa 2 ahli bertopeng bersamanya. Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa merasakan kekuatan kedua ahli itu. Karena itu, dia yakin mereka tidak lebih lemah dari alam penguasa. Karena mereka bisa mengikuti hantu pemangsa kemana-mana, jelas mereka adalah bawahan setia hantu hijau. Tuan muda, saya sudah membuat rencana kasar tentang cara menghadapi geng tengkorak. Izinkan saya memberitahu Anda rencana saya, kata hantu pemangsa. Dia kemudian langsung membahas pokok permasalahan. Rencananya sederhana, menggabungkan geng tengkorak ke dalam sekte wajah hantu. Sekte wajah hantu akan mengelola semua yang dimiliki geng tersebut. Adapun anggota geng, sekte akan melatih mereka sebelum mengirim mereka yang berpotensi untuk ditempa. Dari sudut pandang orang luar, geng tersebut telah ditelan oleh sekte. Namun pada kenyataannya, sekte tersebut tidak akan menerima apapun yang milik Xiang Shaoyun. Ketika dia kembali, semuanya akan berada di bawah kendalinya lagi. Bahkan anggota geng yang terlatih pun akan berada di bawah perintahnya. Jika orang lain yang mengusulkan rencana ini, Xiang Shaoyun akan menolaknya tanpa ragu. Tetapi karena ini adalah rencana hantu pemangsa, dia sepenuhnya yakin hantu pemangsa akan menanganinya dengan benar sehingga dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Lagi pula, hantu pemangsa bahkan mengisyaratkan bahwa sekte wajah hantu pun bisa berada di bawah kendalinya jika dia mau. Orang luar akan sulit mempercayai semua yang dikatakan hantu pemangsa. Tetapi Xiang Shaoyun mempercayainya sepenuh hati. Dia sendiri telah menyaksikan kepatuhan yang ditunjukkan hantu hijau kepada hantu pemangsa. Dia juga dengan tulus percaya bahwa bahkan jika dunia mengkhianatinya, hantu pemangsa tidak akan melakukannya. Dia memiliki firasat aneh bahwa, di kehidupan sebelumnya, hantu pemangsa adalah saudara yang dapat dia percayai sepenuhnya dan seseorang yang pantas mendapatkan kepercayaan mutlaknya. Setelah mendengarkan rencana tersebut, Xiang Shaoyun setuju tanpa ragu sedikitpun. Lagi pula, wilayah geng tengkorak dan geng darah beracun bukanlah apa-apa bagi Xiang Shaoyun saat ini, meskipun orang luar menganggap wilayah mereka sebagai kue yang lezat. Xiang Shaoyun tahu bahwa selama dia terus berkembang, dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya di masa depan dengan kekuatannya sendiri. Xiang Shaoyun kemudian memperkenalkan para saudari klan Han kepada hantu pemakan. Ia melakukan itu agar hantu pemakan dapat menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan fisik mereka. Hantu pemakan, bantu aku melihat bakat kultivasi mereka, Xiang Shaoyun langsung ke intinya. Baik, Tuan Muda, jawab hantu pemangsa. Kemudian dia berkata kepada kedua saudari itu, mari, izinkan saya memeriksa denyut nadi kalian. Para saudari itu tampak bingung, tetapi mereka tetap mendengarkan dan berjalan mendekat. Mereka telah belajar dari Han Pojun tentang tata krama yang tepat setelah menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Mereka harus tahu tempat mereka dan menuruti kata-katanya, atau mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix. Hantu pemangsa pertama-tama memeriksa denyut nadi Han Qianwei,
dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada Han Suewei. Baiklah. Mengerti, kata hantu pemangsa sebelum memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun dengan tatapan matanya. Xiang Shaoyun mengerti secara diam-diam dan berkata kepada kedua saudari itu, kalian boleh pergi duluan. Para saudari itu mengangguk dan meninggalkan aula. Kakak, siapa orang itu? Tuan muda Xiang sepertinya sangat mempercayainya, tanya Han Suewei melalui transmisi suara. Dia jelas seorang ahli tersembunyi di balik tuan muda. Saat aku menghadapinya, aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada saat aku menghadapi paman, kata Han Qianwei. Tapi jangan khawatir. Tuan muda Xiang hanya ingin mengetahui bakat kultivasi kita. Kita berdua memiliki fisik Beku Yin, jadi bakat kita cukup bagus. Semuanya akan baik-baik saja. Mungkin memang begitu, tapi leluhur menyebutkan bahwa kita memiliki beberapa kekurangan pada fisik kita. Fisik kita tidak sempurna, kata Han Suewei sambil cemberut. Kau tidak mungkin berpikir Tuan muda Xiang akan meninggalkan kita, kan? Tanya Han Qianwei. Han Suewei menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dengan cepat mengangguk. Dia adalah orang yang menepati janji, jadi dia tidak akan mudah mengingkarinya. Saya percaya dia hanya mencoba mengevaluasi seberapa bermanfaat kita di masa depan. Tepat sekali. Paman bilang kita harus bekerja keras dan mengejar ketertinggalan darinya secepat mungkin. Kalau tidak, kita tidak akan layak menjadi pengikutnya, apalagi menjadi istrinya, kata Han Qianwei. Kakak, akhirnya kau mengakuinya. Kukira kau tidak ingin menjadi wanitanya. Han Suewei menggoda. Lalu kenapa? Jangan bilang kau tidak berpikir hal yang sama. Han Qianwei mengakui dengan jujur. Aku, ya. Han Suewei menundukkan kepala dan menjawab dengan pipi memerah sebelum berlari pergi. Xiang Shaoyun mengangguk. Ya. Jika memungkinkan, lupakan saja pikiran itu. Fisik mereka mengerikan, desah hantu pemangsa. Seburuk apa sih? Kudengar mereka masing-masing memiliki fisik embun Beku Yin. Meskipun versi mereka cacat, tidak mungkin seburuk itu, kan? Xiang Shaoyun tercengang. Apa yang mereka ketahui? Yang mereka miliki bahkan bukan fisik Beku Yin. Mereka hanya memiliki sedikit embun beku bawaan di tubuh mereka. Bakat kecil ini paling-paling hanya dapat membantu mereka mencapai alam kenaikan naga. Hampir mustahil bagi mereka untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kata hantu pemakan dengan nada menghina. Apa? Seburuk itu? Xiang Shaoyun terdiam. Ada hal lain lagi. Mereka tidak akan hidup lebih dari 50 tahun, kata hantu pemangsa. Xiang Shaoyun terhuyung. Dia mengira bakat mereka tidak akan seburuk itu, jadi ini cukup mengejutkan. Ada apa dengan mereka? Bukankah mereka terlihat baik-baik saja sekarang? Tanya Xiang Shaoyun dengan gugup. Jika mereka benar-benar seburuk itu, dia mungkin benar-benar harus menyerah pada mereka. Bukannya dia meremehkan mereka, tetapi dia membutuhkan pengikut yang berpotensi, bukan pengikut yang akan mati muda. Selain itu, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Han Po Jun setelah mereka mati. Dalam skenario ini, membawa mereka bersamanya akan menjadi tugas yang berat dan tidak berterima kasih. Energi es bawaan mereka seharusnya sudah ada sejak lahir. Anda juga bisa menyebutnya energi es janin. Jika mereka memiliki fisik es yin yang lengkap, mereka akan baik-baik saja. Terlebih lagi, mereka akan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Sayangnya, masing-masing dari mereka hanya memiliki sehelai energi es janin di dalam diri mereka. Saat lahir, mereka hanyalah bayi yang tidak dapat mengendalikan energi es janin, sehingga energi tersebut merusak umur alami mereka. Mereka mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi semakin kuat mereka, semakin kuat pula dampak buruk yang akan mereka derita dari energi es janin mereka, yang pada akhirnya menyebabkan kematian, kata hantu pemangsa dengan serius. Bab 540. Xiang Shaoyun terdiam cukup lama sebelum bertanya, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Maksudku, apakah ada cara untuk membuat mereka hidup lebih lama? Sejujurnya, meskipun dia tidak bisa membawa mereka ke Akademi Naga Phoenix, dia tetap berharap bisa mengubah nasib mereka yang meninggal di usia muda. Ini sulit. Energi beku janin bersifat bawaan, dan telah meresap ke semua organ internal mereka. Mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan energi tersebut, kata hantu pemangsa. Xiang Shaoyun hendak menghela napas ketika hantu pemakan melanjutkan, namun, jika mereka beruntung menemukan tempat dengan energi yin dan es yang ekstrim, menyerap energi es yin ekstrim di sana akan membantu mereka mengasimilasi energi es janin mereka untuk membentuk fisik es yin sejati. Ini akan menyelesaikan krisis mereka dan mereformasi bakat mereka. Tetapi ini juga merupakan metode yang sangat berbahaya. Ada orang yang mencoba melakukan hal yang sama sebelumnya, dan 9 dari 10 meninggal. Dengan kata lain,
Tanpa menggunakan metode itu, mereka masih bisa hidup sampai usia 50 tahun, sedangkan menggunakan metode itu berisiko tetapi masih menyimpan sedikit harapan. Xiang Shaoyun mengklarifikasi. Ya, desah hantu pemangsa. Akademi Naga Phoenix adalah salah satu dari 4 akademi kuno agung. Mereka menduduki tanah kuno di sekitar pegunungan Naga Phoenix. Mungkin ada tanah dengan keseimbangan yin dan es yang ekstrim di sana. Xiang Shaoyun melirik hantu pemakan sebelum termenung. Ia yakin hantu pemakan tidak akan berbohong kepadanya. Kalau begitu, haruskah ia mencoba membantu para saudari itu? Dialah yang akan mengambil keputusan, bukan hantu pemakan. Hantu pemakan tidak mengatakan apapun dan menunggu keputusan Xiang Shaoyun dalam diam. Setelah berpikir selama 1 jam, ekspresi tegas terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, "Karena aku telah berjanji kepada mereka, aku akan memberi mereka kesempatan ini. Kuharap mereka bisa memanfaatkannya." Xiang Shaoyun bukanlah tipe orang yang mudah berubah pikiran. Awalnya ia berpikir untuk menyerah pada para saudari itu bukan karena jumlah pengikut yang akan terbuang sia-sia, melainkan karena umur mereka yang pendek, yang sangat singkat bagi seorang kultivator. Dengan umur yang begitu pendek, ia berharap mereka bisa menjalani kehidupan biasa yang bahagia. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membiarkan mereka tetap di sisinya dan memberi mereka kesempatan untuk mengubah nasib mereka yang mati muda. Mungkin ada kesempatan seperti itu di Akademi Naga Phoenix. Jika tidak, hantu pemangsa tidak akan repot-repot menyebutkannya. Jika mereka benar-benar tidak menemukan lokasi seperti itu atau gagal dalam transformasi, itu hanya berarti bahwa umur pendek mereka adalah takdir mereka. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyesalinya selama dia telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Devouring Ghost tidak terkejut bahwa Xiang Shaoyun akan mengambil keputusan seperti itu. Dia juga tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah tipe pria yang akan bertindak gegabah demi seorang wanita. Menurutnya, Xiang Shaoyun sama sekali tidak terlalu mementingkan dua posisi pengikut tersebut. Bagaimanapun, Akademi Naga Phoenix dipenuhi oleh para jenius. Tuan mudanya akan memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan pengikut selama masa studinya di sana. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu untuk membicarakan rencana masa depan mereka, Xiang Shaoyun kembali ke kamarnya. Rencananya saat ini adalah untuk menyempurnakan pedang pembunuh langit penguasa miliknya dalam 3 hari tersisa yang dimilikinya. Dia memiliki banyak material kaisar dan penguasa yang terkumpul. Tidak akan sulit untuk menggunakan sebagian darinya untuk lebih menyempurnakan pedang pembunuh langit penguasa. Meskipun tingkat asli pedang pembunuh langit penguasa sudah tinggi, dia tidak memiliki material dengan tingkat yang sesuai untuk sepenuhnya memulihkan pedang tersebut. Karena itu, dia hanya bisa menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Setelah memelihara pedang itu di dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lama, dia sepenuhnya menyatu dengan pedang tersebut, yang menunjukkan bahwa pedang pembunuh langit penguasa telah membentuk hubungan tertentu dengannya dan bahwa pedang itu sekarang seperti perpanjangan tubuhnya yang dapat dia kendalikan dengan bebas. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah menyempurnakannya. Bagi sebagian orang, memurnikan senjata takdir mereka sendiri membutuhkan bantuan kekuatan luar untuk menempa senjata tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Xiang Shaoyun. Dia memiliki api Yun di lautan kosmos astralnya dan dapat memurnikan pedang tersebut tepat di dalam lautan kosmos astralnya menggunakan material yang juga tersimpan di lautan kosmos astral yang sama. Dia tidak perlu mengeluarkan apapun dari dirinya dan dapat mengendalikan proses pemurnian hanya dengan pikiran. Hal itu memberinya keuntungan besar dibandingkan orang lain. Pertama-tama, ia perlu merendam pedang itu di dalam api Yun, melunakkan pedang tersebut, sebelum membakar dan mencampur berbagai material dengan pedang itu. Material-material tersebut kemudian akan menyatu ke dalam pedang dan perlahan-lahan memulihkan pedang tersebut. Material kaisar dan penguasa adalah harta karun tingkat atas bagi banyak orang, tetapi untuk pedang pembunuh langit penguasa, itu hanyalah beberapa material yang tidak berarti. Setelah proses pemurnian, pedang pembunuh langit penguasa tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Xiang Shaoyun kemudian melanjutkan untuk memelihara pedang tersebut dengan energi petir bawaannya dan energi emas ganas sebelum memberinya sebagian darah esensinya, meningkatkan spiritualitas pedang tersebut. Dengan kekuatan Overlord Sky Flying Saber saat ini, pedang itu mampu melepaskan kekuatan senjata kaisar tingkat puncak dan menahan serangan senjata penguasa tanpa hancur. Singkatnya, putaran penyempurnaan ini telah memungkinkan pedang tersebut untuk memulihkan lebih banyak kekuatan aslinya. Setelah mengumpulkan lebih banyak material penguasa, Xiang Shaoyun akan dapat memperbaiki pedang tersebut kembali menjadi senjata penguasa. Ini sudah cukup untuk beberapa waktu. Setelah mendapatkan beberapa material yang lebih baik, aku akan terus meningkatkannya, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua itu, dia tidak meninggalkan kamarnya. Masih ada 2 hari lagi, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu luangnya. Pandangannya tertuju pada Yun Flame saat dia berpikir, saatnya untuk kembali.
Kemudian dia memerintahkan Yun Flame untuk kembali ke bintang api. Setelah menyatu dengan benih api iblis, Yun Flame telah mencapai tingkat kekuatan yang baru. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan berani menyentuh api setingkat itu. Bisa dikatakan bahwa Yun Flame telah berevolusi lebih jauh dari bentuk aslinya, dan mungkin hanya satu atau dua jenis api lagi yang dibutuhkan agar ia berevolusi menjadi api yang setara dengan api 10 milenium. Pada saat itu, ia akan menjadi api suci. Tentu saja, saat ini masih jauh dari level tersebut, tetapi daya hancurnya saat ini sudah cukup menakutkan. Sebelumnya, Xiang Shaoyun telah memasuki tahap ketujuh dengan meminjam kekuatan inti petir perak dan angin iblis Yin. Untuk mengkonsolidasikan pencapaiannya, dia tidak mengizinkan Yun Flame untuk kembali ke bintang api. Setelah menyelesaikan proses konsolidasi dan kembali berkembang dengan perluasan bintang-bintangnya, tibalah saatnya Yun Flame kembali, yang juga akan semakin meningkatkan kultivasinya. Saat Yun Flame kembali, bintang api itu meledak dengan kekuatan, menyatu kembali dengannya. Dor! Dor! Bintang itu terbakar, dan terasa seperti akan muncul retakan akibat panas yang sangat hebat. Itu adalah sensasi yang pernah dialami Xiang Shaoyun sebelumnya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakitnya saat ini. Lagi pula, api Yun juga telah tumbuh, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang mudah ditahan. Lapisan merah menyelimuti tubuh Xiang Shaoyun, seolah-olah dia sedang dimasak. Uap mengepul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Kondisi ini berlangsung selama sehari semalam sebelum berakhir. Untungnya, dia memiliki tekad yang luar biasa. Jika tidak, dia akan pingsan karena kesakitan. Tentu saja, tingkat kultivasinya telah meningkat dari proses tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.